Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Krisna di Pasok Pagi 21 Channel. Salam rahayu, salam serupun, salam setinggan tanpa batas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilanjutkan rezekinya. Amin. Oke dulu, untuk saat ini saya berada di kediamannya Kang Bidun ya. Silaturahim pertama ya, masih lebaran, suasana lebaran. Oke. Ini di sini kebetulan ada beberapa koleksi Kang Bidun, dimana koleksinya lumayan cakep ini ya, terutama yang ini multi pakem. Jadi pakem dalam satu batang ini pakemnya lebih dari satu ya. Kita lihat mulai yang pertama dari bawah ya. Dari bawah ini ada sambung rosonya. Terus di sini ada bulu bahu plus bulu perindu di dalamnya ini ada. Nah itu ya kelihatan ya, bulper. Di sininya ada carang manten ya. Terus ruas pendeknya ada juga. Nanti kita bahas ya satu persatu apa filosofinya ya dalam bambu ini ya. Dan ini naga satru ya, dimana ada sambung rogonya, di baliknya di sini juga ada sambung rosonya, ada tumbang sarinya juga. Ada juga di sini bambu petuk jalu rajut ya. Ini dari bambu apus ya. Ada juga jalu puncak ya, jalu puncak. Ini jalu puncak. Ini bambu kurung ya. Luar biasa ini. Ini kalau nggak salah lambangnya, ini lambangnya PPBUN ya? Ya. PPBUN. Burung ada satu.
Sini juga ada Sabdo Jalu. Sabdo Jalu. Ya. Ini ada apa ini? Abang Sari ya ini. Ini Iya, kan rapat oh ini Sabdo, terus ini PL ya, Pandai Lele ini. tunas. Tapi masih tunas ya. Ini juga Sabdo. Jadi Sabdonya lebih dari satu, berarti Sabdo Palon ya. Dan di atasnya ini langsung kita ketemu sama ya ini Jalu. Ya ini Jalu. Nah ini ya Jalu. Langsung naik ke atas dampit. Ini luar biasa ini. Multipakem ini ya. Sabdo Palon, Jalu sama dampit. Nanti kita bahas satu persatu untuk filosofinya ya. Dan yang terakhir ini ada bambu kurung tali sukmo. Ini dari bambu Jawa ya. Pring Jawa. Ini sangat sulit ya, sangat sulit ditemukan. Kebanyakan bambu kurung itu di bambu ori ya. Tapi ini dari bambu Jawa. Bambu ori, bambu ampel itu masih banyak. Kalau bambu Jawa memang sangat sulit ya, jarang. Oke, mulai awal tadi ya, kita kembali lagi di yang pertama tadi. Untuk ini dari bambu apa apus ya? Dari bambu apus juga. Yang pertama ini sambung roso. Sambung roso itu melambangkan lambang pendeteksi ya, pendeteksi. Terus kita lanjut ke kita bicara hanya lambang-lambang filosofinya saja ya. Kalau kita buka, kalau kita wedar, ini menyangkut perjalanan hidup Kang Bidun. Takutnya nanti membuka aibnya Kang Bidun seperti itu ya. Jadi kita bicaranya untuk kesimpulannya saja ya, kesimpulan. Ya, di sini ada sambung rasa lambang apa tadi? Pendeteksi ya, pendeteksi. Terus Tunjung Bawu kerinduan. Di dalamnya juga ada apa itu? Pulper ya, sama pulper. Sama pulper Tunjung Bawu itu filosofinya hampir sama. Kerinduan. Lambang pengasihan kalau pulper ya. Lambangnya filosofinya. Kalau apa? Carang mantennya. Nah, ini kerukunan Dulur. Kenapa bilang kerukunan? Di dalam satu ruas itu tumbuh dua cabang atau camplang ini ya yang saling berdekatan menandakan kerukunan ya. Dan ruas pendeknya ini kekuatan. Ya, ini bagus untuk yang sudah berumah tangga, itu sangat bagus sekali untuk memperkuat mempertahankan apa namanya itu, keharmonisan di dalam rumah tangga itu sangat bagus untuk fungsinya ya. Dan ini naga satru ya, walaupun belum nyampe sini namanya tetap naga satru ya. Ada sambung rogo ya, sambung rogo itu melambangkan penyembuhan ya, penyembuhan. Sambung roso tadi sudah saya jelaskan yang pertama ya. Di sini ada tumpang sari. Kalau naga satu itu apa ya? Harus menghormati sesepuh. Iya, kita itu harus ingat sama
orang tua seperti itu. terutama Di pada mana orang tua. iya seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terus rajut sukmo ya. Perlu diketahui rajut itu ada dua. Rajut sukmo dan rogo sukmo. Ya. Tidak ada nama rajut saja, tidak ada. Kalau rajut tidak ketemu nanti untuk filosofinya, wedarannya tidak ada. Apa yang mau kita wedarkan kalau hanya rajut? Apanya yang dirajut? Ya, harus ada terusannya. Rajut sukmo. Apa itu rajut sukmo? Rajut sukmo itu koreksi diri sendiri. Ya, mengkoreksi diri sendiri. Itu filosofinya. Kita harus bisa ya mengkoreksi diri sendiri. Tuh banyak sekarang yang menyimpulkan ya, kalaupun masuk hanya masuk saja tidak tembus itu namanya rajut ya. Yang namanya rajut sukmo itu harus tembus, tidak saudaraku ya, tidak. Tetap namanya sama, biarpun tembus maupun tidak tembus namanya satu, rajut sukmo ya. Karena kalau kita bilang rajut saja itu nanti tidak akan ketemu untuk wedaran filosofinya, itu tidak ada ya. Apa yang mau kita rajut kan tidak ada, hanya rajut saja. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus bicara itu harus lengkap seperti itu, untuk biar tidak salah paham, biar tidak tersesat ya. Soalnya sekarang banyak bermunculan pakem-pakem baru, itu banyak sekali ya, yang tidak tahu dasarnya dari mana ya. Padahal bambu unik itu untuk menjadikan pakem, untuk bisa dijadikan pakem itu ada syarat-syaratnya seperti itu ya. Butuh kajian yang lebih dalam. Karena apa? Kajian dalam filosofi bambu unik itu menyangkut perjalanan hidup seseorang seperti itu. Menyangkut perjalanan hidup manusia, terutama yang menemukan bambu seperti itu. Jadi kita harus ngerti, kita harus paham. Kalau nggak bisa tanya kepada para sesepuh. Banyak para sesepuh yang mungkin mau mewedarkan, mau membagikan ilmunya kepada kita. Jadi jangan seenaknya sendiri kita itu bikin pakem baru, tanpa dasar bikin pakem baru, jangan. Semua itu ada aturannya ya, ada aturan. Dalam dunia bambu itu ada aturan. Kalau kita terjun ke dunia bambu itu harus tahu aturannya. Tidak mudah menciptakan, memberi nama pakem itu tidak mudah. Itu butuh musyawarah seluruh sesepuh bambu unik ya. Itu harus tahu, kita adakan musyawarah. Jadi tidak bisa seenak bikin bambu pasti banyak pertentangan di situ nanti. Akhirnya ya kan terjadi perpecahan. Karena ini apa yang saya omongin ini dulunya sudah dibahas ya di dalam KPBUN, dulunya sudah dibahas. Supaya generasi-generasi penerus kita itu tidak tersesat. Ini ada cerita ya, bisa kita kaitkan dengan cerita di mana datangnya agama Islam di tanah Jawa, bisa kita kaitkan cerita kehidupan perjalanan kita ya, seperti itu, cerita dalam kehidupan orang yang menemukan bambu ini.
seperti apa lika-likunya ya yang menemukan bambu ini yang tahu, terutama Kang Bidin yang tahu. Ini kalau saya buka bisa membuka aib Kang Bidin seperti itu ya. Pati lele itu lambang keseimbangan. Di dalam menjalani kehidupan kita harus punya keseimbangan ya. Belum minanas, belum minallah, harus seimbang ya. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh melupakan yang di atas, tidak boleh melupakan kepada sesama, harus seimbang supaya tidak terjadi masalah saat kita menjalani kehidupan kita. Jalu apa jalu? Jaganan lakumu ya, jaganan lakumu untuk hal-hal yang baik ya. Dampit lambang keharmonisan. Kalau kita sudah memiliki keseimbangan dalam kehidupan kita dengan menjaga perilaku kita ya, nanti akhirnya akan ketemu dengan yang namanya keharmonisan seperti itu. Keharmonisan ya, disinilah ya, untuk filosofinya ini sangat luar biasa, sangat mendalam sekali bagi Kang Bidun yang menemukan bambu ini. Terus kalian bolang mencari bambu unik tanpa belajar filosofi pada bambu unik itu percuma. Karena kajian-kajian yang ada di dalam bambu unik itu sangat luar biasa. Kalau kita kupas itu sangat luar biasa bagi diri kita. Karena intinya bambu unik itu sebagai pengiling bagi kita semua dalam mengarungi menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ini jalur puncak ya. Jalur puncak ini jaganan lakumu. Puncak saat kamu berada di atas, saat kamu berada di tingkat kesuksesan. Kalau kamu sudah sukses, kalian sudah sukses, tetap harus menjaga perilaku kita, harus ingat sama yang di bawah saat-saat kita susah, sama teman, sama saudara, sahabat, seperti kan harus ingat, tidak boleh lupa ya, karena tanpa mereka juga kita bukan apa-apa seperti itu. Kita itu hanya manusia biasa, nggak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita itu sama rata. Yang membedakan itu amal dan ibadah seperti itu ya, harus ingat, tidak boleh lupa. Nah ini sabdo jalu. Sabdo itu apa? Ucapan yang baik ya, bisa juga dengan doa ya. Jalu jaganan lakumu, menjaga perilaku kita, terutama ucapan kita ya. Ini maksudnya menjaga perilaku dengan ucapan-ucapan yang baik ya, supaya tidak terjadi masalah. Ini harus terutama sama keluarga, sama teman, saudara kita yang lain, kita harus bisa menjaga perilaku. Tidak boleh walaupun kita sudah enak, sudah di atas, tidak boleh semena-mena. Kita harus tetap ingat ya, harus ingat. Ini luar biasa sekali. Ini kurung naga satu, sama seperti tadi ya. Ini sangat cantik sekali ya. Burung itu lambang perlindungan dan pengendalian diri ya. Ini juga sangat dalam untuk filosofi pengendalian dan perlindungan diri. Pengendalian itu apa? Ya seperti pepatah padi ya, semakin berisi semakin kita merunduk, tidak boleh sombong dan sebagainya ya. Perlindungan diri ya, sebagai pagar goib ya, melindungi diri kita dari serangan-serangan atau apapun yang sifatnya buruk sama kita, seperti itu.
Ini untuk filosofi dan manfaatnya. Yang terakhir, yang ini yang kurung tali sukmo. Ini spesial ya, spesial dari bambu Jawa. Ini luar biasa. Ya, kurung tali sukmo itu adalah mengendalikan hawa dan nafsu. Ya, mengendalikan hawa dan nafsu. Harus dikendalikan dulu ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sekalian nanti tahu sendiri ya kita. Seperti itu. Ya, ini sedikit dari koleksi Kang Bidun ya. Sebenarnya masih banyak di dalam. Cuma kalau kita jelaskan satu persatu, wah ini bisa sampai malam ini. Oke. Ya, sebelumnya ya juga saya mohon maaf ya bila ada salah kata saya, mumpung hari ini masih di hari Lebaran. Saya bersama Kang Bidun ya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin ya. Semoga kita semua saling sambung silaturahmi ya, dimanapun kita berada, tetap sambung silaturahmi. Perbedaan boleh, asalkan jangan sampai terjadi perpecahan. Tetap saudara, tetap satu rumpun ya. Itu prinsipnya ya. Jangan sampai terus perbedaan seperti ini tadi. Itu wah, apa itu? Jangan seperti itu. Nanti akhirnya terjadi perpecahan di antara kita seperti itu. Jadi harus terima, harus legowo. Yang penting kita terjun di dunia bambu harus tahu aturan. Yang pertama, tahu aturan. Sebelum kita terjun di dunia bambu itu ada sesepuh kita. Kita harus menghormati. Terutama yang bikin pakem pertama kali itu harus kita hormati, karena untuk membuat pakem itu butuh waktu tidak sedikit, lama, butuh proses, butuh pengkajian seperti itu. Karena ya apa yang saya tadi bilang ya, ada kaitannya dengan kehidupan kita seperti itu. Harus benar-benar dikaji, musyawarah itu harus ya, dengan para sesepuh. Boleh siapapun boleh bikin pakem, tapi harus musyawarah. Kita hubungi para sesepuh, kita ajak berunding, kita bermusyawarah bersama ya. Kalaupun kita mau bikin pakem ya harus seperti itu, harus ada musyawarah supaya tidak ada perpecahan. Itu kuncinya, harus tahu aturan. Semua itu ada aturan. Gitu loh ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian ya. Mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kang Bidun. Alhamdulillah ya, dari Kang Krisna sudah banyak belajar tentang bambu unik ya. Semoga bermanfaat. Oke, gitu loh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya Rasul Hati bisa berkembang, bisa menghibur kalian, bisa membimbing kalian semua untuk menuju jalan yang benar seperti itu ya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.